Io Sky akhirnya melepaskan diri dari Asuka dan bahkan langsung menantangnya di Crown Jewel nanti. Selain itu, Dominic Mysterio masih mempertahankan gelar Intercontinental serta Jey Uso semakin tinggi dengan kembalinya Roman Reigns. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE saat ini. Jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, bisa juga subscribe channel YouTube Wrestling Universe Indonesia untuk mendengarkan WUI Podcast di sana. Nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbarunya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan hari ini suara gue agak batuk nih, jadi agak berat kayaknya. Tapi pembahasan kita juga akan cukup panjang karena banyak sekali drama yang terjadi menuju Crown Jewel di Monday Night Raw kemarin, yang dibuka dengan konflik antara Asuka dan Io Sky, kedua orang yang saling dianggap bersaudara ya, dengan juga Kairi Sane dari Kabuki Warriors. Dan kali ini Asuka dan Io Sky bisa dibilang resmi pecah gitu ya. Dimulai dengan munculnya Rhea Ripley membuka Monday Night Raw kemarin, langsung mengadres masalah serangan Kabuki Warriors terhadap Io Sky yang dianggap sudah melewati batas, dan kemudian langsung menantang Asuka dan Kairi Sane untuk menyelesaikan ini semua di ring gitu. Rhea Ripley juga menyinggung bahwa Asuka dan Kairi sering menyebut Io sebagai keluarga, tapi kenyataannya mereka sudah menyakiti Io Sky sampai secara emosional. Tapi kemudian yang muncul duluan adalah Io Sky. Kemudian mengatakan kepada Rhea Ripley bahwa dia sadar bahwa Rhea Ripley mungkin benar tentang Asuka dan Kairi Sane. Tapi di satu sisi Io Sky juga masih menganggap keduanya, Asuka dan Kairi Sane, sebagai keluarganya gitu. Jadi kayak ya masih di tengah-tengah lah ya gitu Io Sky. Nah, kemudian Asuka dan Kairi Sane muncul lewat video di layar di Big LED gitu. Di situ Asuka mengklaim bahwa dia sebagai mentor, dia yang mengajar Io Sky segala yang dia tahu, dan bahwa yang dilakukan Io sekarang tampak seolah-olah melupakan semua itu gitu. Dan Asuka sendiri masih akan memaafkan Io Sky jika Io Sky meminta maaf padanya, tapi kalau untuk Rhea Ripley semua sudah terlambat gitu ya. Aneh juga sih dia ngadres masalah Rhea Ripley sudah terlambat, kayaknya Rhea Ripley nggak akan minta maaf juga gitu. Tapi kemudian dari setelah video itu Rhea Ripley menegaskan kepada Io Sky bahwa dia harus percaya sama Rhea Ripley karena Rhea Ripley punya sejarah dihianati oleh keluarga di masa lalu juga. Ini merefer kepada masalah dia dengan Judgment Day ya. Dan ini juga yang kayaknya Rhea Ripley sempat mention juga di episode sebelumnya. Nah, Io Sky di sini kayak dia masih mau memikirkan ini semuanya, kemudian keluar dari ring. Nah, tiba-tiba dari belakang muncul Asuka dan Kairi Sane menyerang Rhea Ripley di ring gitu. Io Sky udah turun dari ring gitu kan. Nah, terus melihat serangan itu, Io Sky berlari ke ring dan mencoba untuk menyelamatkan Rhea Ripley. Namun Asuka ternyata malah menyemprotkan poison mist-nya, blue mist-nya ke wajah Io Sky, dan itu benar-benar melumpuhkan Io secara langsung. Nah, dari situ kemudian later di backstage akhirnya Rhea Ripley dan Io Sky ngobrol lagi. Io Sky bahkan langsung bilang bahwa ya Rhea Ripley benar, dan bahkan Io Sky bilang dia udah minta ke Pierce bahwa
dia akan berpartner dengan Rhea Ripley untuk melawan Kabuki Warriors di Crown Jewel. Jadi resmilah Rhea Ripley dan Io Sky melawan Kabuki Warriors nanti di Crown Jewel. Ini adalah pertandingan yang akhirnya terjadi. Gua rasa kita semua yang ngikutin dari sejak beberapa minggu, bahkan dari SummerSlam ya, yang triple threat Naomi, Rhea Ripley dan Io Sky. Gue juga ingat gue bilang bahwa ini Rhea Ripley dan Io Sky ini terlalu berteman, jadi nggak mungkin akan mereka menang. Malah lebih mungkin kalau mereka tag team, dan akhirnya terjadi tag team Rhea Ripley dan Io Sky. Ini udah bahkan fans udah chanting nama Rio. Kurang oke sih menurut gua, tapi iya oke, ya udahlah ya gitu. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan tag team ini gua rasa semuanya tergantung di Crown Jewel. Baik hasilnya, baik secara dinamikanya, benar-benar tergantung di Crown Jewel. Apakah tag teamnya Rhea Ripley dan Io Sky akan berlanjut sampai akhirnya mengincar title yang sekarang dipegang sama Charlotte Flair dan Asuka dan Alexa Bliss, atau kemudian drama keluarganya, bahkan mungkin Kabuki Warriors-nya yang sadar, karena Kairi Sane di sisinya Asuka ya, dia jadi satu orang yang bisa dibilang dia tuh terpaksa mengikuti Asuka karena dia masih ibaratnya masih berguru kepada Asuka gitu. Nah, apakah dinamika bisa jadi Kairi Sane membelot dari Asuka, bisa jadi Io Sky yang menyerah kepada Asuka gitu. Nah, ini pokoknya spektrumnya masih besar banget, dan semuanya tergantung menurut gua dinamika yang terjadi di Crown Jewel. Jadi sangat-sangat worth it untuk kita tunggu. Nah, kemudian cerita lainnya adalah dari Intercontinental Championship, di mana Dominic Mysterio mendapat tantangan dari Rusev. Setelah minggu lalu Dominic Mysterio mengorbankan temannya JD McDonagh untuk menghadapi Rusev, dan kali ini minggu ini dia tidak bisa mengelak lagi gitu. Dan seperti dugaan ya, kalau gua sih melihatnya pertandingannya sangat dominan bagi Rusev, sampai Dominic itu sampai kabur-kaburan, dan ini sangat expected gitu ngelihat cara bertandingnya Rusev dan Dominic Mysterio. Stylenya sangat-sangat dominan untuk Rusev gitu. Tapi di pertengahan Dominic sempat bangkit dengan serangan cepat gitu, tapi itu tidak menggoyahkan Rusev menurut gua. Bahkan Dominic sempat mendaratkan 2 kali 619, tapi masih tetap gagal menyelesaikan Rusev. Nah, tapi yang menarik adalah Rusev juga sebenarnya sempat mendaratkan Machka Kick dan hampir menang. Ketika kemudian mencoba kuncian Accolade, Dominic berhasil lolos ke luar ring. Jadi Dominic pun bukannya tidak goyah, tapi dia berhasil kabur gitu ya. Nah, di ending Dominic lagi-lagi menggunakan trik Eddie Guerrero, di mana ketika ada momen wasit teralihkan, gue lupa momennya seperti apa, tapi wasit itu teralihkan sih, terus kemudian wasit itu tidak membelakangi Rusev dan Dominic gitu kan. Nah, Dominic yang lagi megang beltnya, kemudian beltnya ini dilempar ke Rusev tangkap, dia menghentakkan ke ring buat narik perhatian wasit dan menjatuhkan diri seakan-akan dihajar Rusev pakai belt. Tapi ternyata wasit kayaknya ketika Dominic menjatuhkan diri itu wasit ngeliat, dan akhirnya trik ini gagal. Nah, di titik ini gue pikir wah gagal nih gitu. Trik yang sempat digunakan sama Dominic untuk melawan AJ Styles juga ya kalau nggak salah gitu. Tapi ternyata triknya Dominic tidak selesai di situ. Terjadi perebutan sabuk ya, perebutan belt dengan wasit, sampai Dominic itu ngedorong wasit ke pojok, ngebelakangin wasit gitu ya. Terus Rusev juga di belakangnya, jadi kayak tumpuk 3 gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba Dominic melakukan low blow Rusev ke belakang gitu, nendang ke belakang,
sehingga Rusev tumbang dan akhirnya di situ Dominic mencuri pin dan akhirnya berhasil menang. Jadi masih menang dengan cara dirty-nya gitu. Tapi bahkan gue di titik ini tuh kayaknya Dominic tuh nggak bisa pakai nama Mysterio deh, mestinya pakai Guerrero gitu. Dominic Guerrero kayaknya lebih pantas ya, karena Rey Mysterio bukan gini nih mainnya gitu. Tapi ya ada julukan dirty-nya jadi masuk akal. Tapi gue lebih kayak Dominic ini beneran anaknya Eddie Guerrero kayaknya. Karena kalau ingat sejarahnya, emang pernah Eddie Guerrero tuh feud dengan Rey Mysterio, terus dia bilang ke Dominic bahwa Dominic, gue ini bapak lu gitu. Gue yang bapak lu bukan Rey. Terus kayak Dominic kecil tuh sempat kayak agak goyah gitu ya, kayak bingung gitu. Tapi di titik ini tuh gue kayaknya bener deh, Eddie Guerrero tuh bapak lu Dom gitu. Nah, dengan demikian sebenarnya gue nggak, dengan Rusev belum kelihatan seperti apa, tapi yang jelas di sini Rusev kalah. Tapi gue cukup yakin Rusev akan balik lagi karena selesainya tidak bersih gitu ya. Tapi next yang sudah ngedeclare juga adalah Penta untuk melawan Dominic Mysterio untuk Intercontinental Title. Ini dideclare sama Penta di ringside interview gitu dengan Byron Saxton. Tapi gue belum tahu, kayaknya belum official untuk minggu depan, belum. Nah, tapi di satu sisi Dominic Mysterio kan pemegang 2 gelar ya, Intercontinental Championship di WWE dan AAA Mega Championship di AAA. Nah, untuk AAA Mega Championship-nya, Dragon Lee yang juga sudah menunggu setelah kalau nggak salah memenangkan number 1 contender match. Jadi Dominic Mysterio sangat sibuk nih mempertahankan 2 gelarnya gitu. Feeling gue mungkin bisa jadi juga triple threat Penta, Rusev dan Dominic Mysterio di Crown Jewel, bisa jadi. Karena sejauh ini Crown Jewel belum ada title match gitu. Nah, sementara untuk Judgment Day sendiri sebenarnya saat ini Finn Balor dan JD McDonagh dengan kondisi mereka bisa dibilang masih against Dominic Mysterio ya, dengan relationshipnya dengan El Grande yang masih tidak jelas. Judgment Day sebenarnya kayak main 2 kaki. Judgment Day sempat masuk ngiringin Dominic Mysterio tapi kemudian cabut. Di backstage juga mereka declare ketidaksukaannya mereka, tapi kemudian ketika di interview sama Byron Saxton, keduanya bilang happy dengan Dominic berhasil mempertahankan gelar gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak suka dengan Dom tapi masih dianggap tetap karena megang gelar. Jadi sesuatu yang lumayan berharga, valuable untuk Judgment Day-nya gitu. Nah, menurut gue di sini udah jelas Dominic yang pegang kendali storyline ini sih. Menurut gue Dominic bakal beralih ke Los Americanos bersama El Grande Americano, kemudian mungkin feud dengan Judgment Day dan hingga akhirnya ngejar tag team title either Dominic dan El Grande atau 2 buntut Los Americanos yang minggu ini juga muncul dengan nama resmi yaitu Bravo dan Rayo Americano. Keduanya melawan AJ Styles dan Dragon Lee yang kayaknya feudnya juga dari minggu lalu ya. Ini pertandingannya ya, Bravo dan Rayo bisa dibilang sebenarnya kan kayak anak baru ya, tapi walaupun AJ Styles dan Dragon Lee lebih dominan, Bravo dan Rayo nggak kayak kelihatan anak baru, tapi kemudian tetap dominasi AJ Styles dan Dragon Lee ini menguasai pertandingan sampai akhirnya AJ melakukan phenomenal arms, kemudian Dragon Lee masuk membantu untuk nge-positioning Bravo kalau nggak salah untuk Styles Clash. Kemudian AJ melakukan Styles Clash dan akhirnya menang. Bravo dan Rayo, Bravo ini yang warna apa ya? Gue lupa deh. Kayaknya Bravo tuh biru, Rayo merah kalau nggak salah ya. Nah, di ringside El Grande yang masuk menemani Bravo dan Rayo kelihatan gak happy. Nah, menurut gua nggak happy-nya
El Grande ini bisa jadi dorongan, motivasi untuk minta bantuan Dom jadi mentornya Bravo dan Rayo. Secara Dominic kan mengklaim bahwa dia adalah greatest luchador of all time gitu. Bisa jadi awal mula beralihnya Dominic ke Los Americanos adalah di situ menurut gua. Nah tapi itu harusnya juga dibarengin dengan kehilangan gelar either Dominic atau tag teamnya. Jadi paling lebih mungkin sih sebenarnya Dominic kehilangan gelar Intercontinental menurut gua, sehingga kemudian menurunkan value-nya dia dan akhirnya dia ditendang, atau kalau tag team title-nya si Finn Balor jadi McDonagh yang hilang, si Dominic bakal cabut dengan bilang kayak di sini cupu-cupu semua gitu, gue mendingan cari yang lain gitu sih kira-kira. Tapi so far karena Judgment Day-nya main 2 kaki, Dominicnya belum kelihatan condong kemana lagi, jadi komposisi ini masih akan berlanjut. Nah untuk Judgment Day sendiri juga ada pertandingan Raquel Rodriguez melawan Bayley. Walaupun sebenarnya highlight di bagian ini storyline-nya terkait Bayley ya, Bayley yang mulai muncul dengan persona gilanya, persona 2 karakternya ini. Nah minggu ini Bayley muncul mengenakan kaosnya Lyra Valkyria, dan ini membuat Lyra Valkyria kesal dan menuduh Bayley main psikologis gitu. Nah di sini Bayley meminta maaf kepada Lyra dan memohon agar Lyra kembali mendukungnya di ringside. Tapi kali ini Lyra menolak karena dia sudah pernah dikecewakan. Nah dari situ Bayley masuk, terus sampai pertandingan dimulai dia tuh kelihatan tidak semangat gitu. Kayak dia merasa terpukulnya tuh kelihatan gitu. Walaupun dia masih berusaha ngelawan gitu ya. Sampai akhirnya Bayley berhasil mengunci figure 4 leg lock Raquel Rodriguez, tapi kemudian Roxanne Perez yang juga masuk bersama Raquel Rodriguez tentunya ikut campur menyerang wajah Bayley, sehingga Bayley terdistraksi. Raquel bangkit, kemudian melakukan Tejana Bomb, kemudian akhirnya menang. Nah after match di situ Roxanne Perez masuk kemudian menyerang Bayley sehingga Bayley dikeroyok, dan dari situ muncullah Lyra Valkyria. Walaupun tadinya dia bilang dia tidak mau membantu gitu ya, tapi ternyata Lyra Valkyria tetap muncul. Dari situ kayak Bayley menemukan semangatnya lagi, bangkit dan ngehajar semuanya. Maksudnya Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez-nya, kemudian berhasil membantu Lyra Valkyria juga. Di situ Valkyria tampak bingung dengan aksinya, sementara Bayley kembali ke mode girangnya dan kayak memaksa merayakan kemenangan bersama Lyra Valkyria. Jujur menurut gue Bayley dengan karakter ini gue suka banget. Kompleksitas karakternya gue suka banget, dan menurut gue akan sangat lucu kalau ternyata mereka balik tag team dengan kondisi kayak Lyra Valkyria yang jadi pawangnya Bayley, di mana dia yang punya kendali atau dia tahu cara mantik kapan memantik Bayley yang happy atau Bayley yang mode beast gitu. Kayak dia yang tahu caranya gitu. Dengan kayak gitu dia jadi kayak bisa mengendalikan Bayley gitu. Dan terus nanti kemudian mungkin ketemu lagi dengan Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Alexa Bliss juga sebenarnya juga punya sisi possessnya kayak gini, kayak si Bayley ini kan, cuman mungkin jadi bangkit lagi. Nah itu nggak tahu deh, mungkin susahnya soalnya satu sisi tag team wanita tuh gelarnya cuma 1, tapi sebenarnya 2 kebanyakan. Tapi kalau 1 cross brandnya tuh sulit menemukan jalurnya, dan ketika kita tahu terjadi cross brand untuk tag team wanita, kita udah tahu udah pasti ini akan jadi match title gitu. Jadi di satu sisi cuma ada 1 gelar yang diperebutkan tuh kurang, tapi kalau 2 kok rasanya kebanyakan. Tapi ya gitu deh pokoknya. Jadi agak kompleks juga nih tag team wanita gitu. Tapi buat gue paling menarik sih saat ini Bayley dan Lyra Valkyria kembali tag team ya gitu. Nah sebelum kita masuk juga ke bagian-bagian panas, ada juga pertandingan LA Knight versus Kofi Kingston. Ini dipicu tidak penting-penting amat menurut gue ya.
Di backstage LA Knight lagi ngobrol sama Pierce tentang dia jadi wasit di WrestlePalooza kemarin dan membahas itu semua. Tapi kemudian diinterupsi sama New Day. Terus kemudian terjadi cekcok dan kemudian akhirnya diresmikan Kofi Kingston versus LA Knight. Udah. Itu kayak pengantar yang tidak perlu, ya perlu tapi kayak ya udahlah mengisi aja. Sampai kemudian akhirnya ya LA Knight menang dengan BFT. Gua ragu ada kelanjutan dari sini. Jadi ya gua rasa akan cuman selesai di sini aja sih. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas cukup panjang adalah bagian Seth Rollins, Cody Rhodes, dan juga The Usos, dan Braun Breaker dan Bronson Reed. Gue mau bahas tentang promo segmennya Seth Rollins dan Cody Rhodes, lagi-lagi memanaskan situasi mereka menuju Crown Jewel, Champions versus Champions. Kali ini Seth Rollins muncul bicara soal rekornya melawan Cody yang 3 kali kalah, dan tapi menegaskan itu masa lalu gitu. Yang penting adalah sekarang mereka 2 bintang teratas memperebutkan masa depan industri. Terus dia kayak mengadres bahwa heran ada orang yang percaya Cody yang pantas memimpin WWE ke depan, padahal menurutnya dialah pemimpin sejatinya di WWE. Kemudian Cody Rhodes muncul menolak anggapan pertandingan mereka menentukan masa depan industri karena yang punya kendali adalah fans. Gue suka banget gesturnya Cody Rhodes di sini kayak yang mengadres the people gitu. Susah gambarnya tapi gue suka banget gesturnya Cody Rhodes di sini. Nah kemudian Cody Rhodes juga mengadres masalah munculnya Braun and Braun. Ini tuh gue nggak tahu apakah namanya jadi Braun and Braun Connection atau The Bronze atau belum ada nama aslinya karena mereka memang belum secara resmi sebagai tag team gitu. Tapi intinya Braun Breaker dan Bronson Reed sempat muncul di SmackDown minggu lalu, kemudian mengacaukan suasana, mengancam Cody Rhodes bersama Paul Heyman. Terus di sini Cody Rhodes menuding bahwa hal itu terjadi bukan kendalinya Seth gitu. Dan mempertanyakan klaim Seth bahwa semua keputusan melewati dirinya termasuk pengumuman Brock Lesnar oleh Paul Heyman. Dan ini tentunya langsung dibantah sama Seth Rollins walaupun di chanting sama fans no it doesn't gitu. Rollins bilangnya semua pasti melewati gua, terus kata fans no it doesn't gitu. Nah kemudian Cody Rhodes mengingat momen WrestleMania 40 ketika Seth menyelaminya seolah ada persahabatan, tapi Seth menyangkal mereka pernah jadi teman dan menyatakan bahwa dia siding di WrestleMania 40 hanyalah karena Cody the lesser of two evils. Jadi Cody lawan Roman Reigns, yang lebih lesser evil ya Cody Rhodes waktu itu gitu. Dan Rollins bersumpah di Crown Jewel akan menghapus timeline lama dan menulis sejarah baru. Dan pesan akhirnya Seth Rollins, dia bilang hanya ada satu pemimpin visi masa depan WWE, yaitu adalah Seth Rollins. Nah ini adalah segmen promo yang sangat panas, lagi-lagi promo yang sangat panas. Dan buat gue ini tuh terlalu jomplang dengan champions wanitanya, Tiffany Stratton versus Stephanie Flair. Keduanya juga muncul tapi cuman momen clash di backstage, bener-bener gak ada spotlight kesana lah menurut gua gitu. Jadi bener-bener terlalu jomplang sih. Di satu sisi Rollins dan Cody Rhodes tuh punya history dan keduanya bener-bener top of the top face of the company saat ini. Sementara Stephanie Flair dan Tiffany Stratton mereka nggak punya cerita di belakang, history nggak ada. Storyline-nya pun dari divisi wanita saat ini menurut gua bukan yang paling ditonjolkan. Buat gua masih lebih menonjol storyline-nya Io Sky dan Rhea Ripley dengan Asuka, masih lebih menonjol di SmackDown sih iya ya, Tiffany Stratton, Nia Jax dan Jade Cargill, tapi itu lebih juga karena yang lain nggak ada opsi aja sih gitu. Jadi jomplang banget lah.
feel-nya menuju 2 pertandingan champions versus champion ini gitu. Nah kemudian di backstage Seth Rollins tuh sempet kayak bukan humming ya, tapi bergumam berkali-kali bilang I have to beat him gitu. Terus di sana sebenarnya ada Paul Heyman, dan Paul Heyman bilang iya lu pasti akan ngalahin dia nanti di Crown Jewel, lu akan pegang sabuk Crown Jewel Champions dan lain-lain. Terus kayak Rollinsnya bilang bukan I have to beat him gitulah. Jadi dia menebalkan sebenarnya kalau buat gua dia menebalkan bagian beat him-nya. Jadi bukan hanya Seth Rollins harus mengalahkan Cody Rhodes di Crown Jewel, tapi dia benar-benar harus mengalahkan Seth Rollins ini pengen banget mengalahkan Cody Rhodes di entire universe gitu. Benar-benar mengalahkan Cody Rhodes sebagai face of the company buat gua gitu. Dan dari sini gua tuh ngerasa kayaknya akan ada personil baru yang muncul yang bikin Cody Rhodes bisa dibilang tertekan, atau seseorang yang turning on Cody Rhodes. Seseorang yang Cody Rhodes anggap teman, Cody Rhodes anggap sahabat, tapi pada akhirnya mungkin di Crown Jewel nanti dia akan berubah jadi siding bersama Seth Rollins, atau at least dia akan siding bukan memihak ke Seth Rollins, tapi lebih ke dia lebih memilih untuk tidak lagi di sisi Cody Rhodes gitu. Jadi dia bukan di sisinya Seth Rollins, tapi dia juga tidak di sisinya Cody Rhodes. Potensialnya udah jelas Brock Lesnar sekarang yang udah jelas ada di tangannya Paul Heyman gitu ya. Terus ya banyak lah, tapi buat gue somehow gue ngerasa kemungkinannya juga adalah Jey Uso. Jey Uso secara cerita digambarkan sangat dekat dengan Cody Rhodes juga. Dia orang bisa dibilang face sekarang gitu, baby face-nya sekarang. Jadi ketika Rollins berhasil menggunakan Jey Uso untuk mengalahkan Cody Rhodes, itu akan sangat-sangat pecah. Ini sebenarnya nyambung sama prediksi Crown Jewel yang sempat gue mention beberapa minggu yang lalu gitu. Karena di minggu ini Jey Uso sendiri sebenarnya makin arogan, bisa dibilang ya, arogansinya makin tinggi. Dimana sebelum pertandingan The Usos versus Bron Breakker dan Bronson Reed dalam sebuah tornado tag team match, di backstage The Usos sempat bertemu berdua. Kemudian Jimmy menanyakan kepada Jey bahwa kenapa dia tidak bantu dirinya dan LA Knight minggu lalu. Jey lagi-lagi menegaskan bahwa membantu LA Knight tidak ada gunanya gitu. Malah dia balik nanya kenapa Jimmy mau bantu Knight. Terus Jimmy Uso bilang karena dia suka bantu orang. Dan kemudian di situ Jey menyinggung kalau Jimmy sejak dulu berpikir seperti dirinya, dia sudah jadi juara dunia lagi sekarang. Ini menurut gue sangat-sangat menyinggung Jimmy Uso yang sudah sejak lama tidak memegang gelar, dan ini juga sudah diadres oleh banyak orang sejak dia pecah dari The Usos gitu ya. The Usos pecah, Jey udah megang World Heavyweight Championship, udah jadi contender di berbagai macam gitu. Sebenarnya Jimmy Uso bahkan tidak nyentuh gitu ya. Dia pernah dapat pertandingan US title tapi bahkan tidak kompetitif menurut gua gitu. Di sini benar Jimmy speechless, tapi kemudian Jey Uso kayak nyadar terus kemudian dia minta maaf dan sepakat fokus untuk urusan malam ini, dan kemudian mereka handshake gitu. Nah matchnya pun berjalan sangat-sangat intens. Jadi tornado tag team match ini gue juga baru tahu bahwa rulesnya intinya adalah tag team yang semuanya legal. Semuanya legal artinya juga 2 orang langsung ada di 2 ring itu legal, dengan apapun legal. Yang penting menangnya tetap dengan pinfall atau submission gitu. Nah jadi ketika match baru masuk, The Usos langsung menyerang Bron Breakker dan Bronson Reed di area ramp gitu, dan ini legal gitu.
Nah, pertandingannya menurut gue walaupun semuanya legal, tapi ternyata pertandingannya tidak banyak properti yang ber apa ya bermain gitu. Braun Breaker mendominasi dengan badannya, dengan shoulder block dan lain-lain, sampai Jimmy Uso dihajar di meja komentator bareng Bronson Reed, kemudian dikubur pakai kursinya announcer ya gitu. Nah, kemudian mereka masuk ngehajar Jey Uso di ring. Terus kemudian Jey dihajar sama Bronson Reed dengan World's Strongest Slam. Terus kemudian kombinasi Braun dan Braun, tapi kemudian Jimmy Uso naik lagi, bangkit dari kuburnya, kemudian menghentikan Reed ya di turnbuckle yang mau tsunami ke Jey Uso, terus kemudian bantu membalikan momentum. Sampai akhirnya Roman Reigns muncul bawa kursi dan kemudian menghajar Bronson Reed dan Braun Breaker gitu. Ini akhirnya kemunculan Roman Reigns setelah beberapa minggu ya hilang. Kemudian Braun Breaker dilempar kembali ke ring, The Usos melakukan super kick plus spear, terus kemudian Uso splash, double Uso splash, kemudian Braun Breaker dipin dan kemudian akhirnya menang. Nah, ini pertandingannya kerasnya lebih ke fisik, tidak ada properti-properti yang terlibat. Nah, yang menarik adalah setelah match Roman Reigns lanjut menghajar Braun Breaker dengan kursi, termasuk sebuah spike gitu ya. Nah, terus kemudian memukul bundur Bronson Reed dan Braun Breaker. Terus kemudian di ring Roman Reigns merayakan kemenangan ini bersama The Usos. Yang menarik adalah yang ditonjolkan adalah Roman Reigns berjabat tangan dengan Jey Uso, kemudian memberikan semacam pep talk. Nah, ini banyak dugaan dia itu kayak menanamkan kembali ide Tribal Chief ke Jey Uso. Jadi di sini tuh makin deket Jey akan turning heel menurut gue. Tapi gue bingung sih kalau Jey turning heel, Roman Reigns tuh posisinya gimana? Roman Reigns saat ini bisa dibilang masih masih tribal chief ya OTC gitu, masih tribal chiefnya Jey gitu. Kalau Jey yang didorong jadi tribal chief, Roman Reigns tuh posisinya akan gimana? Apakah akan jadi wise man kayak Paul Heyman, yang which is sangat disayangkan, dia masih sangat prima menurut gua. Tapi kalau dia Jey ternyata terlalu memakan ide tribal chief ini, tapi terus jadi Roman Reigns ngambil peran kayak menarik sedikit Jey Uso yang menenangkannya, juga nggak cocok dengan adegan pep talk ini gitu. Jadi ini masih jadi pertanyaan besar sih. Kalau Roman Reigns akhirnya turning heel juga bersama Jey Uso gitu ya. Nah, ini tuh mungkin akan ngambil alih storyline The Fiend versus CM Punk gitu. Itu mungkin terjadi. Karena kayak mungkin Roman dan Jey jadi turning heel terus dipanasin sama Paul Heyman kayak tuh kan, gue bener kan apa yang gue bilang lah, kira-kira gitu. Terus akhirnya mereka jadi feud, tapi feudnya jadi berputar di Paul Heyman dan Roman Reigns dan Jey Uso gitu. Sementara headnya atau face-nya The Fiend menurut gue sih masih Seth Rollins gitu ya. Jadi masih abu-abu banget nih kedepannya akan seperti apa untuk Jey Uso dan Roman Reigns. Sebenarnya Jimmy Uso gua rasa akan jadi orang yang orang yang masih tetap berada di jalur yang benar lah gitu. Walaupun dengan resiko dia masih belum bisa menerima title gitu sih. Ya, ini juga salah satu yang harusnya, atau menurut gua prediksi gua akan lebih terjelas tergambar di Crown Jewel. Makanya momen ini, makanya tadi gua kaitkan dengan kemungkinannya Jey Uso turning on Cody Rhodes gitu di Crown Jewel. Mungkin The Usos masuk karena Braun Breaker dan Bronson Reed masuk, kemudian The Usos masuk, tapi kemudian ternyata Jey malah ngehajar Cody Rhodes dan Jimmy Uso. Mungkin seperti itu. Anyway, Crown Jewel kayaknya berarti udah tinggal 1 minggu lagi.
sejauh ini udah 4 match yang terkonfirmasi. Yang terbaru adalah tag team Rhea Ripley Io Sky melawan Kabuki Warriors. Untuk match yang lain gua rasa yang paling butuh promo lagi-lagi ya Tiffany Stratton versus Stephanie Vaquer. Gua nggak tahu apakah ada promo yang gimana. Tapi kalau untuk AJ Styles versus John Cena kayaknya nggak akan dipanaskan lebih lagi secara cerita. AJ Styles sendiri sempat mention terkait matchnya di versus John Cena di Monday Night Raw kemarin sebelum melawan Los Americanos. Dan dari segmen itu gue lihat sih kayaknya ya udah gitu, cuman segitu aja gitu. Promo yang terjadi antara John Cena dan AJ Styles. Nah untuk match yang 4 match terkonfirmasi gue rasa masih ada slot untuk 2 pertandingan lagi. Potensial matchnya belum ada yang berubah dari episode yang lalu. Gue bilang Damian Priest versus Aleister Black in a last man standing match, atau kemudian Drew McIntyre versus Jacob Fatu, atau sebuah title match sebagai ending dari US Open Challenge yang harusnya adalah Sami Zayn versus Solo Sikoa. Dan mungkin juga adalah menurut gue kalau dari 4 yang udah terkonfirmasi kan belum ada title match ya. Jadi masih sangat mungkin terjadi title match. Bisa jadi adalah yang di minggu ini mungkin terjadi triple threat match untuk Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio, Rusev, dan Penta. Tapi kayaknya masih akan kita lihat di minggu depan gitu. So far gua rasa baru itu potensial matchnya. Gua nggak melihat ada tanda-tanda lain ya, kecuali terjadi lagi pengumuman tiba-tiba kayak AJ Styles versus John Cena. Ya bisa aja sih gitu. Nah itu untuk episode kali ini. Kalau kalian punya dream match apa yang bisa muncul di Crown Jewel, boleh share atau komen di episode kali ini. Dan nanti kita akan bahas lagi di WWE Podcast di episode selanjutnya. WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify. Bisa juga dengerin WWE Podcast di channel YouTube Wrestling Universe Indonesia. So jangan lupa subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan juga jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Untuk saat ini gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.